Hindari kebiasaan baper. Apa itu? Kebawa perasaan. Selalu merasa, aduh saya ini dia dikorbankan nanti. Aduh nanti saya dirugikan. Aduh nanti apa kata orang. Yesus adalah jawaban. Anda pernah mengalami sulit untuk mengambil keputusan. What? Apa yang menyebabkan itu? Kira-kira penting nggak untuk kita ngambil keputusan? Tentu di dalam hidup sangat penting untuk mengambil keputusan. Tapi kadang-kadang kita itu ragu-ragu untuk ngambil keputusan karena terlalu banyak faktor atau pertimbangan, bahkan orang-orang yang penting untuk kita pikirkan perasaannya, pikirannya, sehingga membuat kita sulit untuk mengambil keputusan. Terlalu bawa perasaan juga bisa membuat saudara sulit untuk mengambil keputusan. Terlalu banyak pilihan juga membuat Anda sulit untuk mengambil keputusan. Terlalu banyak yang ingin diketahui, semakin sulit juga untuk mengambil keputusan atas satu hal. Dan tidak semua orang mau menuruti apa yang Anda putuskan. Itu juga menjadi pertimbangan sehingga orang sulit mengambil keputusan. Bahkan orang-orang menolak keputusan Anda. Dan itu yang membuat Anda, lebih baik saya nggak usah deh ambil sebuah keputusan. Coba Anda berikan lagi teks apa-apa yang membuat Anda sulit untuk mengambil keputusan. Atau Anda merasa tidak dipercayai, sehingga Anda, lebih baik saya nggak usah memutuskan aja, saya ngikut aja. Dan ataukah mungkin Anda seringkali mendapat komplain dari orang-orang akibat dari apa yang Anda putuskan. Itu juga membuat Anda sulit untuk mengambil keputusan. Nah, apakah itu baik buat kita? Padahal di dalam hidup, keputusan seringkali adalah pilihan yang harus kita pilih, sekalipun itu mungkin kurang menyenangkan bagi kita, bagi orang lain. Tetapi itu adalah pilihan yang terbaik daripada yang sulit. Nah, itu yang seringkali kita dengar. Tapi tidak biasanya untuk kaum muda itu dengan logika mereka, dengan patokan-patokan bahwa fakta-fakta dan data-data itu yang membuat orang sulit mengambil keputusan. Bahkan kadang-kadang overthinking atau berlebihan dalam berpikir membuat orang terlalu banyak pertimbangan. Baik faktor A, faktor B, faktor C, faktor D, faktor E. Dan itu yang terus menerus. Saya beri sebuah contoh. Ketika Anda ingin memutuskan untuk mengambil atau memilih seorang pasangan, sampai hari ini Anda belum punya pasangan karena terlalu banyak yang diputuskan. Dan itulah yang sulit. Ataukah Anda mungkin ingin bekerja di sebuah pekerjaan dan berkali-kali Anda mempertimbangkan untuk masuk sebuah pekerjaan dan Anda belum memutuskan itu, saudara. Apa yang mengakibatkan Anda kemudian tidak mengambil keputusan? Apakah karena Anda takut ditolak, atau Anda benar-benar ingin mengambil sebuah pekerjaan? Tapi masalahnya pekerjaan itu Anda mesti putuskan. Kalau terlalu ingin Anda mengambil yang terbaik daripada apa yang baik, kadang-kadang sebuah langkah sederhana jauh lebih penting daripada Anda yang memikirkan itu belum yang terbaik. Karena di balik langkah yang sederhana tersimpan yang terbaik bagi engkau. Saya melihat ada banyak orang yang sukses selalu mengawali karirnya dari awal yang sederhana, dari bawah bahkan. Dan kemudian dia belajar, dan karena keputusan itu di dalam hidupnya dia bisa mengeksekusinya dengan sangat baik. Sulitnya menentukan perannya apa yang harus diambil ketika mengambil sebuah keputusan. Ini juga menjadi pertimbangan karena dia menempatkan dirinya selalu menjadi orang yang dikorbankan dari keputusan itu. Anda jangan berpikir seperti itu. Saya katakan jangan karena tidak seperti apa yang Anda pikirkan, bahwa Anda korban.
Padahal kalau Anda berpikir bahwa keputusan ini diambil dan Anda bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu, Anda akan melihat bahwa komitmen dan pikiran Anda yang Anda pertahankan dan benar-benar bisa Anda pertanggungjawabkan, itu akan membuahkan hasil di kemudian hari. Mungkin kadang-kadang tidak cepat. Dan kenapa seseorang perlu belajar leadership? Karena salah satu poin dari leadership adalah bagaimana engkau mengambil sebuah keputusan dan belajar untuk menjadi orang yang memutuskan adalah tipe seorang bisa dipercaya. Anda itu orangnya bukan? Tidak memiliki sikap untuk mudah bimbang, tidak memilih berdasarkan apa kata orang, adalah karakter sebuah pemimpin. Sana sebuah pemimpin tidak hanya hidup dari apa kata orang, tapi kata orang menjadi masukan, dan dia harus memutuskan untuk kepentingan orang banyak, keuntungan perusahaan, kebaikan keluarga. Itulah pemimpin di bidangnya masing-masing. Dan Anda harus bisa menerima masukan atau penolakan dari orang. Tapi kebimbangan membuat Anda tidak bisa memutuskan yang terbaik. Padahal hidup kita harus berlanjut. Saya menemukan ada banyak orang dan di dalam hidupnya selalu tidak bisa memutuskan banyak hal. Saya beri contoh, dia tidak bisa, akhirnya dia tidak menikah. Karena apa? I'm sorry, saya bilang, saya bukan berkata negatif kepada orang-orang yang mengambil keputusan untuk tidak menikah, tapi saya mencoba untuk menggalinya, untuk kita coba open minded, coba membuka pikiran bahwa mungkin dari kesalahan kita kemudian saudara yang lain bisa mendapat pelajaran. Ada banyak orang yang konseling dengan saya di umuran 50, 60 tahun dan dia berkata, kenapa saya belum menemukan jodoh? Dan akhirnya dia bicara seperti ini, saudara. Saya pernah disukai oleh orang ini, tapi saya berpikir, wah, dia punya kekurangan ini, kata orang dia ini, kata orang dia ini. Dan di umuran dia 30 tahun, ada seseorang yang kemudian sangat menyayangi dia, tapi dia takut karena dia punya masa lalu yang kurang bagus, karena dia punya latar belakang. Terus ada lagi yang satu, dia pernah gagal dengan orang lain. Terus saya takut kegagalan itu akan datang kepada saya. Kemudian ada lagi yang satu, dia punya masa lalu, mungkin dia pernah narkoba. Saya takut kemudian dia narkoba lagi. Ada lagi yang lain, dia berkata, dia dulu pernah dengan banyak perempuan, dan saya takut budaya itu kemudian masuk. Saudara, dia berpikir sesuatu yang belum terjadi, dan dia selalu berpikir tentang pendapat orang, masa lalu orang. Dan akhirnya dia tidak bisa memutuskan orang-orang baik yang kemudian dia harus putuskan. Orang itu sudah datang menghampiri, tapi dia tidak dapat memutuskan itu. Nah, satu firman yang sangat menarik, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wow! Tuhan punya rancangan yang terbaik kepada saudara. Itu yang luar biasa. Itu yang saudara harus ambil, saudara harus imani, sehingga Anda tahu bahwa ketika Anda memutuskan, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan atas hidupmu. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada kadang-kadang keputusan yang sempurna. Yang ada adalah ketika Anda memutuskan, Anda harus yakin itu bagian daripada rencana Anda. Jangan pernah ingin memilih pasangan karena dia adalah yang terbaik dari pasangan. Mungkin seluruh orang di dunia ini tidak ada. Tapi apa yang Anda putuskan itu adalah rancangan dari Tuhan. Dan Anda akan menikmati karena Anda punya keyakinan bahwa aku memutuskan pasangan ini yang dari Tuhan. Sama halnya buat perusahaan Anda, buat pekerjaan Anda, Anda harus punya keyakinan akan hal itu, sehingga orang-orang yang Anda pimpin, dia juga melihat keyakinan Anda. Ketika Anda memutuskan sebuah keputusan, dan bahasa yang Anda putuskan pun mengupgrade orang-orang lain, sehingga dia mempercayai keputusan Anda, sehingga seluruh usaha, seluruh karyawan, seluruh tim Anda, the rule
dia berjalan pada rule-nya, dan Anda akan mendapatkan gol karena Anda punya keyakinan akan hal itu. Jadi sangat penting untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian firman Tuhan, rencana-rencana damai dan sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Di tengah-tengah tidak ada harapan, Anda punya harapan karena Anda punya keyakinan yang teguh. Oleh sebab itu, saya memberi beberapa tips buat saudara. Yang pertama, ada 5 tips. Yang pertama, hindari kebiasaan baper. Apa itu? Kebawa perasaan. Selalu merasa, aduh saya ini dia dikorbankan nanti. Aduh nanti saya dirugikan. Aduh nanti apa kata orang. Aduh saya nanti bersinggungan dengan orang lain. Aduh nanti akibatnya ini dan itu. Apa yang orang perbincangkan di belakang saya. Selalu baper, saudara. Ini kebiasaan baper harus engkau hindari. Yang kedua, tentukan peran Anda dalam menentukan keputusan. Maksudnya seperti apa? Bahwa Anda adalah leader, bahwa Anda harus punya keyakinan di dalam memutuskan sesuatu, bahwa Anda sudah mempertimbangkan dan mengkomunikasikan itu, tetapi Anda harus menentukan keputusan karena Anda adalah pemimpin yang harus memutuskan. Kalau Anda rumah tangga, Anda harus memutuskan sesuatu yang telah Anda komunikasikan. Jangan terlalu overthinking. Ini yang ketiga, saudara. Jangan terlalu overthinking. Terlalu berpikir jauh, maksudnya bukan berpikir jauh, terlalu melebih-lebihkan pemikiran yang belum terjadi dipikirkan. Kalau begini, kalau begitu, apa kata orang, apa kata ini, bahkan dia sendiri dia sendiri mulai berhalusinasi. Padahal sesuatu itu tidak terjadi karena terlalu overthinking, saudara. Yang keempat, dengarkan pendapat untuk memperkaya solusi. Penting untuk Anda mengambil keputusan, untuk Anda mendengar. Seorang pemimpin yang baik adalah mendengar masukan, mendengar dari orang-orang yang sekitarnya, orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mencintai dia. Saudara, yang kelima adalah belajar menentukan sikap. Dan pemimpin dilihat daripada sikapnya yang percaya ketika dia memutuskan, karena dia memutuskan berdasarkan apa yang dia percayai, apa yang dia pikir baik, dan Anda adalah pemimpin itu, dan Anda akan mendirect banyak orang. Jadi jangan pernah ragu mengambil keputusan, karena keputusan yang terbaik adalah ketika Anda memutuskannya dan Anda telah mempertimbangkannya. Lebih baik memutuskan langkah yang kecil daripada tidak memutuskan sama sekali. Karena keberhasilan menanti di belakang keputusan Anda, sekalipun tidak semua happy awalnya, tapi akhirnya Anda bisa bertanggung jawab dan Anda melihat hasil keputusanmu itu. Yesus adalah jawaban.